Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Patricia Kristabel Dermawan dari kelas 10 MIPA 1 absen 26 akan menjelaskan tentang ancaman integrasi. Ancaman integrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi bangsa. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu di bidang militer dan di bidang non-militer. Yang kedua, ada ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, kita akan membahas peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi silang bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman di bidang militer. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang pertama ada agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat mengancam integrasi nasional. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1948. Yang kedua, ada sabotase, tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana dan disengaja. Yang ketiga, ada spionase, merupakan tindakan pengintaian untuk mengumpulkan informasi suatu lembaga yang dianggap rahasia. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kegiatan ini tidak mudah dideteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Yang keempat, ada pelanggaran wilayah. Hal ini menjadi konsekuensi bagi bangsa Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka. Buktinya, ada wilayah negara kita yang pernah diakui oleh negara lain. Ancaman non-militer. Ancaman ini disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya ada pengaruh hidup kebarat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan lain-lain. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Dalam bidang politik, ancaman di bidang ini dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Bidang ideologi. Ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara. Bidang pertahanan dan keamanan merupakan segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan kedaulatan suatu negara. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan.
dalam bidang ekonomi. Contohnya, 1. Perekonomian suatu negara dikuasai pihak asing. 2. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. 3. Memperburuk prospek ekonomi jangka panjang. 4. Pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi. Dalam bidang sosial budaya, 1. Munculnya gaya hidup konsumtif. 2. Timbul sifat hedonisme. 3. Adanya sifat sikap individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Memudarkan semangat gotong royong dan solidaritas. 6. Lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Banyak tantangan di era globalisasi bagi negeri kita untuk menumbuhkan peran serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya, tidak membeda-bedakan keragaman, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, bersedia menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, dan yang terakhir, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.